Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisal Francis Lima dengan NIM 181102432043, Prodi S1 Hukum. Nah, di sini saya akan coba jelaskan mengenai hukum perjanjian atau akad dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Nah, dalam KUH Perdata bahwa perjanjian atau akad adalah persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk menaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama, ataupun secara harfiah atau secara pemahaman kita sendiri, hukum perjanjian adalah suatu ikatan ataupun satu atau lebih orang untuk melaksanakan akad yang telah disepakati sebelumnya. Nah, syarat-syarat perjanjian dalam KUH Perdata pasal 1320 mengubahkan 4 syarat, yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya suatu hal yang tertentu, adanya sebab yang halal. Nah, hal-hal yang membatalkan akad. Yang pertama, jangka waktu yang telah berakhir. Surat At-Taubah dalam ayat 4, salah satu pihak menyimpang dari perjanjian. Surat At-Taubah ayat 7, pelancangan dan bukti pengkhianatan. Surah Al-Anfal ayat 58. Nah, hukum jual beli dalam Islam. Pengertian jual beli adalah transaksi tukar menukar yang memiliki dampak, yaitu bertukarnya kepemilikan atau wujud yang tidak akan bisa sah bila tidak bukan beserta akad yang benar, baik yang bukan dengan cara verbal ataupun ucapan maupun perbuatan. Kitab Tauhidul Al-Ahkam. Pada kitab Fiqh Sunnah yang ditulis oleh ulama Syekh Sabit, maka pengertian jual beli dalam Islam menjadi sebuah transaksi tukar menukar harta yang dilakukan suka sama suka, atau bisa juga disebut proses memindahkan hak kepemilikan kepada pihak lain dengan adanya kompensasi tertentu yang harus sesuai dengan koridor syariah. Landasan hukum jual beli dalam Islam. Transaksi atau aktivitas jual beli tentunya memiliki dasar yang jelas dalam Quran dan Sunnah. Di antaranya surah Al-Baqarah pasal 2 ayat 275 yang artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam ayat lain yang terkait jual beli, Allah berfirman pada surat Al-Nisa pasal 4 ayat 29 yang artinya, hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan yang perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang dan cinta kepadamu. Landasan hukum jual beli selanjutnya dalam Islam, yaitu menurut Nabi Muhammad SAW pernah ditanya profesi apakah yang paling baik, maka beliau menjawab bahwa profesi terbaik yang dikerjakan oleh manusia adalah segala pekerjaan dilakukan dengan kedua tangannya dan transaksi jual beli yang dilakukan tanpa melanggar batasan-batasan syariat. Hadis syahih dengan banyaknya riwayat yang diriwayatkan menurut Al-Bansar pasal 2 ayat 83, Hakim pasal 2 ayat 10, dinukil dari Tauhidul Ahkam pasal 4 ayat 218 sampai 219. Dalam Sirah Nabawiyah juga telah banyak menjelaskan bahwa Nabi Muhammad selama berdagang tidak pernah rugi ataupun balik modal. Semua yang dijual pada akhirnya akan membawa keuntungan. Terlebih sejak umur yang masih muda, yaitu sekitar 8 tahun, sudah membantu pamannya yaitu Abu Talib untuk berdagang dan mengembala kambing. Menariknya, permintaan tersebut bukan datang dari Abu Talib, tapi langsung terucap oleh lisan Nabi Muhammad. Rukun jual beli dalam Islam. Jual beli akan menjadi sah dan valid apabila ditunaikan rukun-rukunnya. Apabila satu rukun yang ditunaikan, maka jual beli dianggap tidak sah. Terkait dengan rukun-rukun tersebut paling tidak ada dua pendapat ulama. Menurut ulama Hanafi, akidah, objek jual beli, ijab kabul, nilai tukar pengganti barang. Nah, syarat-syarat jual beli dalam Islam. Mengikuti rukun yang sertakan dalam jual beli.
rukun yang tersebut sebelumnya sempurna bila diiringi dengan syarat-syarat berikut. Akidah. Untuk jual beli objek beli terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu keberadaan barang tersebut harus tampak, dapat dimanfaatkan, dimiliki sendiri oleh penjual dan tidak akan menjual barang yang dimiliki oleh penjual lain atau diserahkan langsung ketika akad. Terakhir, terkait dengan nilai uang ataupun dalam syarat-syarat jual beli dalam Islam, maka ada 5 hal yang harus diperhatikan, yaitu suci, tidak boleh barang najis, dapat diterimakan atau dipindahkan, ada manfaatnya, dimiliki sendiri atau yang mewakili, diketahui oleh penjual dan pembeli. Nah, jual beli yang terlarang. Yang pertama itu karena tidak memenuhi rukun dan syariat jual beli karena ada faktor lain yang merugikan. Nah, jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat diantaranya jual beli barang haram, jual beli yang belum jelas barangnya, dan jual beli bersyarat. Jual beli yang terlarang masih melakukan transaksi tawar menawar. Nah, jenis-jenis jual beli dalam Islam. Jual beli dalam Islam berdasarkan jenis yang terbagi dalam kategori itu berdasarkan perbandingan harga jual beli, berdasarkan objek yang diperjualbelikan, dan berdasarkan waktu penyerahan barang dan dana. Terkait perbandingan harga jual beli terbagi pada 3 jenis itu: murabah atau disebut juga dengan jual beli dengan untung, tauliyah atau jual beli dengan harga modal, muwadah jual beli dengan harga rugi. Nah, itu sedikit penjelasan dari saya mengenai perjanjian atau akad dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Sekian dan terima kasih.